Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemanis buatan atau synthetic sweetener. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faradin dengan nomor induk 2022003010 dari Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dengan dosen pengampu Ibu Sriwijayanti MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanis buatan untuk memenuhi tugas dari bahan tambahan pangan. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa pemanis buatan yaitu suatu senyawa yang secara substansional memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dari pemanis alami, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan dengan sukrosa. Dan apabila kita telusuri dari pemanis alami ini, yaitu merupakan suatu pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam, meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. Contoh dari pemanis alami ini sering kita ketemui di buah-buahan, sayuran, tumbuhan, dan juga hasil fermentasi, seperti dari tapai. Nah, di sini ada kelebihan dari pemanis buatan. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa pemanis buatan ini memiliki kelebihan. Yang pertama, itu tingkat kemanisannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemanis alami. Sudah jelas ya. Yang kedua, itu rendahnya kalori, yaitu sedikit mengandung kalori. Karena apa? Karena penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan hanya dibutuhkan dalam skala yang sangat kecil. Dan yang ketiga, itu penggunaan pemanis buatan ini untuk memproduksi makanan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan sukrosa atau pemanis alami. Dan yang terakhir, itu tidak dapat menaikkan kadar darah di dalam tubuh manusia. Di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Ya, kekurangan dari pemanis buatan ini, yang pertama, kurang aman bagi kesehatan manusia. Karena penggunaan pemanis buatan dalam takaran yang berlebih atau melebihi batas itu dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan manusia, seperti overdosis, migrain, sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia atau susah tidur, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, impotensi, dan gangguan seksual, kebotakan, dan juga kanker otak. Bahkan yang lebih mengerikan itu bisa menyebabkan penyakit diabetes atau kelebihan gula darah. Nah, di sini ciri-ciri dari makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan. Yang pertama itu biasanya mempunyai rasa pahit. Jadi setelah kita menggunakan pemanis buatan ini, biasanya setelah kita memakannya itu ada rasa pahit di akhir gitu. Dan yang kedua, dia itu lebih encer dibandingkan dengan minuman yang menggunakan pemanis alami. Lalu, secara garis besar, fungsi pemanis itu untuk apa sih, teman-teman? Yang pertama, untuk meningkatkan cita rasa dan juga aroma, yaitu supaya rasa yang kita makan itu ada rasa sweetener dan juga aromanya itu bisa meningkatkan eh, keinginan kita untuk makan. Yang kedua itu memperbaiki sifat-sifat fisiknya, dan ketiga itu ada sumber kalori tubuh dan juga pengawet. Yang terakhir itu dia sebagai bahan substitusi pemanis utama dan juga mengurangi kerusakan pada gigi. Lalu, di sini ada jenis-jenis dari pemanis buatan. Sangat banyak sekali ya contoh dari pemanis buatan ini. Yang pertama itu aspartam. Lalu ada asesulfam kalium, ada alitam, neotam, dan juga siklamat. Selanjutnya ada juga nih sakarin, sukrolosa, silitol, sorbitol, dan juga manitol. Nah, di sini nih aku akan menjelaskan struktur kimia dari jenis-jenis pemanis buatan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada aspartam. Nah, di sini aspartam ini berbahaya bagi penderita fenilketonuria karena dapat menyebabkan resiko penurunan fungsi otak. Jadi kalau kita menggunakan aspartam yang sangat berlebihan itu dapat menyebabkan penurunan fungsi otak pada manusia.
biasanya digunakan pada aneka makanan dan juga minuman. Nah, aspartam ini mempunyai senyawa yaitu C14H18N2O5. Dan yang kedua ada asesulfam kalium. Nah, asesulfam kalium ini dia pemanis yang berbahaya bagi penderita Phenylketonuria karena dapat menyebabkan resiko penurunan fungsi otak juga. Jadi, pemanis buatan ini berbahayanya lebih banyak ke fungsi otak ya, teman-teman. Terus ada siklamat. Siklamat itu berdasarkan, informasi yang dikumpulkan oleh CCC atau Calorie Control Council, itu menyebutkan bahwa siklamat itu tidak menyebabkan kanker dan juga non-mutagenik ya. Jadi, siklamat ini baru diduga itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Terus ada sorbitol. Sorbitol ini berupa senyawa yang berbentuk granular. Jadi atau kristal gitu ya. Terus dia tuh berwarna putih dengan titik lelehnya berkisar antara 89 sampai 101 derajat Celcius. Dia tuh bersifat higroskopis dan juga berasa manis. Jadi sorbitol ini lumayan manis ya. Lanjut ada sakarin. Nah, sakarin ini biasanya digunakan sebagai pemanis buatan dalam bentuk garam berupa kalsium, kalium, dan juga natrium sakarin. Terus yang selanjutnya ada xilitol. Nah, xilitol ini termasuk dalam golongan grash, sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan karies gigi. Terus ada alitam. Nah, alitam ini eh, senyawa yang disintesis dari asam amino, L-asam aspartat, D-alanin, dan juga senyawa amida yang disintesis dari 2,2 4,4 tetramethylenalamin. Terus ada manitol. Di sini manitol itu merupakan suatu monosakarida poliol dengan nama kimiawi. Nah, di manitol ini dia tuh berbentuknya sama ya, kayak alatam tadi, yaitu berbentuk warna putih terus tidak berbau. Lalu dia tuh larut dalam air dan juga sangat sukar larut di dalam alkohol. Di sini ada dosis penggunaan pemanis buatan. Berdasarkan sumber yang saya ambil itu dari NSI atau Standar Nasional Indonesia, persyaratan bahan tambahan pangan, pemanis buatan yang digunakan dalam produk pangan. Di sini untuk alitam sendiri, dia itu diperbolehkan 0,34 mg per kilo berat badan. Terus kalau aspartam itu sendiri, itu berapa sih? Eh, Berdasarkan acceptable daily intake ya. Jadi keseharian yang boleh diterima dalam tubuh manusia itu dia sekitar 50 mg per kilo berat badan. Jadi jika berat badannya sangat besar itu sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhan pemanis buatan ini. Lalu ada manitol. Manitol itu dia tidak dinyatakan karena dia tuh termasuk GRASE atau Generally Recognized as Safe. Jadi dia tuh aman ya, nggak ada batasan yang dianjurkan oleh Standar Nasional Indonesia. Lalu untuk siklamat itu sendiri, dia itu boleh dikonsumsi oleh tubuh manusia itu 0 mg per kilo sampai 11 mg per kilo berat badan. Sedangkan sakarin, dia itu 5 mg per kilo berat badan. Lalu yang terakhir itu ada sorbitol. Nah, sorbitol ini sama kayak manitol ya. Dia tuh eh, tidak ada batasan dari sumber NSI atau bisa diindikasikan tidak berbahaya lah ya. Lalu efek dari pemanis buatan ini apa sih? Pasti namanya pemanis buatan itu jika digunakan berlebihan ataupun melebihi batas yang diterima oleh tubuh manusia itu pasti bakal menimbulkan efek kan. Jadi apa saja nih efeknya? Yang pertama, dia tuh dapat merusak proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita loh. Jika kita mengkonsumsi pemanis buatan yang berlebihan itu, jadi dia akan merusak proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, teman.
Lalu yang kedua itu merusak metabolisme dan tingkat energi. Biasanya, jika sudah merusak metabolisme, itu akan menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti diabetes ya. Dia kan yang dirusak yaitu gula darahnya. Yang terakhir itu jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya kanker. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh efek dari pemanis buatan ini. Seperti kalau yang banyak terjadi kasus di Indonesia itu kan diabetes ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Di sini ada saya sudah mencari studi kasus tentang pemanis buatan di Indonesia itu sendiri. Ternyata banyak sekali kasus yang ditimpa oleh masyarakat Indonesia, yaitu efek dari menggunakan atau mengkonsumsi pemanis buatan nih teman-teman. Jadi efeknya tuh sangat berbahaya sekali, karena pemanis buatan ini itu memicu terjadinya kanker apabila digunakan secara berlebihan. Jadi menurut WHO ya, pada tahun 2023, bahwa penggunaan pemanis buatan yang berlebihan ini dapat menyebabkan kanker loh. Lalu di sini saya juga sudah mencari solusi dan juga alat pendeteksi pemanis buatan. Untuk di jurnal sendiri itu ada jurnal yang menyebutkan bahwa pada tahun 2021 ini dia meneliti yaitu deteksi cepat pemanis buatan dalam makanan menggunakan sistem deteksi kromatografi mikrofluida. Jadi dia bisa dideteksi menggunakan kromatografi. Ini pasti prosesnya lumayan rumit ya, karena menggunakan instrumentasi. Lalu yang sering ditemukan di internet itu ada namanya rapid test sakarin. Jadi dia tuh test kit yang merupakan suatu alat uji cepat kualitatif atau test kit yang keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan pemanis buatan sakarin. Jadi ada contoh rapid test untuk menguji kandungan dari pendeteksi pemanis buatan untuk sakarin aja. Jadi secara akurat yang ada di dalam bahan makanan atau minuman, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu lagi di next session mengenai bahan tambahan pangan yang lain ya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,